Oke, baik lagi di channel YouTube saya di Genuine ya teman-teman. Hari ini saya memberikan menu back close di grup Rekom maupun di grup umum ya. Akan saya bahas nanti ya. Tapi sebelum itu saya bahas dulu indeks kita. Habis itu kita ke grup Telegram saya sebentar. Habis itu saya akan bahas beberapa belasan saham yang di request teman-teman di grup pemahaman saham. Ya mau join link ada di bawah teman-teman ya. Itu free. Jadi biasanya saya akan memberikan rekom juga, tapi di garis bawahi ya teman-teman, disclaimer on, saya tidak menjanjikan itu 100% benar. Ya, jadi Anda harus belinya sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan resiko yang bisa Anda terima ya. Tidak ada rekomendasi yang bisa 100% benar, tapi saya hanya berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Oke, kita balik lagi bahas saham-saham yang di request ya. Di request. Kita bahas dulu indeks kita ya, bentar. JKSW lagi. Kita bahas indeks kita, bentar salah. Indeks kita mulai cukup menarik tapi belum uptrend ya. Baru menarik, belum uptrend. Kenapa belum uptrend? Karena belum oke. Ya, dia ada resisten lagi 6.900. Nah, kalau 6.900-nya jebol, nah itu oke, dia naiknya bisa lumayan. Ya, tapi kita lihat lah isu-isu berita-berita apapun resesi kan kita nggak tahu tuh. Ya tetap harus dilihat dari eksternal dulu. Beritanya seperti apa, apakah mendukung untuk indeks kita kembali ke ATH-nya. Ya, intinya sekarang ada konsolidasi untuk kembali uptrend untuk indeks kita ya. Untuk sekarang support ada di kan 6.800 sudah jebol ya. Itu jadi support sekarang 6.800 sampai 6.750 itu akan jadi support sekarang. Resisten akan diuji di 6.830 terdekat dulu sampai 6.860 dulu ya untuk indeks kita. Resisten terkuat 6.900 tapi dia harus uji dulu ya beberapa resisten di 6.830-nya sampai 6.860-nya ya. Oke, kita coba ke Telegram bentar ya teman-teman. Telegram saya di pemahaman saham ini teman-teman yang request ya. Ini teman-teman yang request tiap sore. Biasanya saya buka request saham ya. Ini belasan saham. Lalu hari ini saya memberikan menu buy close. Nanti saya bahas dulu. Saya bahas dulu saham yang saya berikan kemarin. DKFT ya, jelas ya. Naik cuan gede ya. Ini saya juga berikan kemarin. Tanggal 17 Januari ya. Area buy-nya jelas 123, 127. Anda jual di 130 sudah cuan sebenarnya. Tapi kalau Anda masih hold, jelas-jelas ini masih di area buy, tidak turun sama sekali. Kemarin juga saya bahas DKFT-nya masih uptrend, ya ada potensi untuk naiknya. Hari ini naiknya lumayan kenceng, teman-teman. Ini saya berikan juga di grup umum ya. Kemarin ya, ini DKFT-nya ya. Nih, ya, tanpa editan apapun tanggal 17 Januari. Ya jelas di grup Rekom pasti ada dong ya. Di grup Rekom pasti ada dong ini. Saya kasih lihat grup Rekom ya. Ntar, yang hari ini ya saya kasih lihat. Ntar ya. Ini ya. DKFT 123 127 ya. DKFT sudah cuan besok jualan secukupnya dan TS di harga 125. Closing di 127 kemarin ya. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang sudah jualan 130 mungkin diambil 2% ya lumayan, puji Tuhan, bersyukur. Tapi kayak yang belum jualan ya Anda cuan gede juga ya. Intinya teman-teman semuanya sudah cuan ya. Saya intinya tidak perlu greedy ya. Dia naik tinggi nggak apa-apa, kita yang penting konsisten ya. Konsisten itu kuncinya untuk bisa gain di saham, bukan hari ini saya cuan 10%, besok saya minus belasan persen, jangan seperti itu ya. Konsisten saja dulu ya. Saya sudah buat videonya kemarin di grup Rekom. Saya kasih eh, perhitungan-perhitungan yang dalam tanda kutip perhitungan bodoh masih bisa konsisten. Yang penting teman-teman tahu disiplin. Ya sudah saya bagikan kemarin di grup Rekom videonya. Ya ini GCCO ya teman-teman. Ini buy close tanggal 18. Lihat 8893 ya. Hari ini naiknya lebih kenceng lagi. Closing sebenarnya sudah cuan ya. Teman-teman kan areanya sudah jauh area buy-nya. Di closing di 100 nggak salah. Hari ini naiknya kenceng banget ya. Sudah puji Tuhan. Anda mau cuan berapapun tetap syukuri. Mau 2%, mau 10%. Yang penting ada cuan ya. Titik pentingnya yang penting ada cuan. Kita nggak pernah bisa jual saham di paling tingginya. Jangan berpikiran saya akan jual di paling high-nya. Paling tingginya nggak bisa ya teman-teman. Secukupnya saja ya. Yang penting ada konsisten dulu, bukan ajang greedy-greedy. Di saham bukan ajang serakah-serakah, yang penting ada konsisten dulu. Ya, ini tanggal 17, kemarin saya berikan CM ya di 165 ya, 165. Saya infokan tanggal 17 saya average down di 153, 155.
Ya, tanggal 17 Januari. Closing di 155 jelas ya. Kita beli pertama di 165 kan turun tuh. Sempat naik sih 33 168. Mungkin ya udah saya anggap belum cuan karena belum 2% ke atas. Ya, target saya 2% ke atas. Dia belum 2% ke atas ya udah. Saya nggak anggap cuan, saya bilang saya ambil lagi. Ya jelas ya. Jam 10 pagi, saya bilang saya ambil di 153, 155. Closing pun masih di 155. Ya, Anda average down, Anda cuan luber. Tanpa average down pun Anda cuan ya. Tanggal 18, lihat closing di 166. Ya, saya bilang, Cem, kayaknya masih lanjut. Yang penting posisi sekalian sudah cuan. Kenapa? Anda tanpa average down beli 165, closing 166, Anda sudah cuan tipis. Apalagi yang average down, Anda pasti sudah cuan luber. Anda jual di 165 saja, Anda minimal cuan 3% udah. Ya, apalagi pas jam 2.50 ini jelas ya, tanggal 18 Januari, saya bilang CEM akan lanjut naik ya. Kayaknya masih akan lanjut naik. Dan hari ini terbukti naik lumayan lagi ya. Anda sudah cuan lebih dari 5% sampai 7% lah ya. Oke, ya ini menu buy close yang saya berikan hari ini. PNLF ya di grup umum maupun di grup Ekom sama. Tidak saya beda-bedakan 340, 348, 346, 348 dapat, 340 nggak dapat. Closing di 352 ya belum sudah cuan ya sudah cuan. Kita sudah curi start. Semoga besok bisa lanjut naik karena berpotensi untuk kembali uptrend untuk PNLF. Akan saya bahas ya, akan saya bahas. Oke. Seperti itu saja teman-teman. Ya teman-teman yang mau manfaatkan promo Imlek, ini saya ada promo ini ya teman-teman. Ini baca saja. Promo Imlek ya, seperti ini. Sangat-sangat ya bukan terjangkau lah. Teman-teman hitung sendiri lah. Uang parkir Anda aja lebih mahal ya daripada uang rekom saya. Ya, intinya saya mencoba kasih rekom yang terbaik buat teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa lihat sendirilah hasilnya ya. Saya nggak usah bahas-bahas terlalu panjang. Yang penting ini saya mau tutup ya secepatnya saya akan tutup nih promonya. Oke, kita balik ke grafik. Ya, kita bahas PNLF ya, menu buy close hari ini. Closing 352 cukup menarik ya dengan break di atas 346 ya. Oke. Resist yang tidak pernah break selama hampir 2 minggu lah ya. Tidak pernah di break 346, hari ini break ya, ada potensi dia akan naik ke 360 sampai 370 dulu ya, resisten di sana. Kalau bisa lanjut break 370, lanjut bisa ke 390 400-an ya. Batasi saja resiko. Kalau nggak mau jauh di 346, kalau mau agak jauh di 340 ya. Intinya dia ada potensi untuk rebound. Semoga sih besok langsung naik ya. Semoga besok langsung naik ya untuk pendelnya. Intinya secukupnya saja, nggak usah greedy karena teman-teman sudah ambil di 346, 348 juga. Closing di 352 sekarang ya. Oke, kita bahas saham yang di request ya. Pertama Selis. Wow, downtrend. Teman-teman sudah mulai break, hati-hati ya. Lebih baik jauhi dulu ya karena sudah break 240-nya. Ya, resisten support ada di 230, 232. Resisten sekarang di 242, 246. Posisinya sudah jelek, jelas ini lagi downtrend. Lanjut ke PSAB. PSAB tadi rekom tadi ya 140, 150 saya suruh buy ya. Turun sampai 141, Anda beli, Anda pasti udah posisi cuan ya. Nggak mungkin nggak. Ya, pembelian pertama paling tinggi di 150. Ya, paling bawah di 140. Anda beli rata-rata. Mungkin average Anda sekarang di 146, 145, 147 lah. Ya, maksimal 148 lah, anggap saja lah ya. Ya, semoga sih bisa naik lagi ya PSAB-nya. Kalau dilihat-lihat sih ada potensi naik ya. Apalagi bisa break eh, 153. Wah, kenceng nih. Kalau 153 bisa ke 158, 162 ya. Teman-teman sudah cuan, batasi saja di 145 ya. 145 kalau mau agak jauh 140. Ya, tergantung play masing-masing. Yang penting teman-teman sudah paling tidak di harga modal ataupun sudah cuan ya. PSAB-nya tadi kita sudah beli ya. Lanjut ke BBKP. Oke, break bentar ya. Lagi ini ada sholat ya. Bentar saya break dulu ya.
Oke, lanjut lagi ya, teman-teman. Lanjut lagi kita bahas BBKP ya. Kita berlanjut BBKP. BBKP masih masih uptrend sih teman-teman ya, masih uptrend 115 itu support sampai 117 itu support uptrend ya. Resisten dia ada di 122 ya, 122 sampai 124. Ya, kalau bisa break 124 bisa lumayan naik, tapi kalau nggak bisa break, saran saya lebih baik dijual karena bisa kepentok-kepentok dia bisa turun. Ya, teman-teman yang kemarin ambil ikut saya ya sudah cuan, sudah minimal 3-4% dapat lah ya. Oke, lanjut ke Cobex. Cobex saham gorengan panas ya, hati-hati. Gue bilang dibilang uptrend belum ya, ada resisten di 370 370 jauhan 362 sampai 370 ya. Kalau bisa break 370 mungkin bisa lanjut, tapi kalau nggak bisa break kemungkinan dia akan turun ke support 348 340. Belum uptrend tapi mencoba ya, baru mencoba belum uptrend. Lanjut ke GDS teh. Mencoba uptrend tapi belum ya, mencoba uptrend tapi belum. Ya, resisten 160 harus dijebol, kalau nggak bisa jebol dia akan turun ke 150, 14, 138. Ya, kalau nggak bisa jebol 160, tapi kalau bisa jebol 160, kemungkinan bisa lanjut naik, meneruskan trennya kembali ke atas. Tapi ini belum confirm uptrend ya. Sekarang dia ada support yang tidak boleh jebol. Ya, kalau masih dijaga di 148 ke atas, oke. Ya, 142 lah, 142 ke atas itu masih oke. Tapi kalau sudah jebol 140 itu agak kurang oke. Ya, untuk GDST. Tapi kalau masih bertahan di atas 142, apalagi masih bertahan di atas 150, cenderung bisa uptrend ya. Resist terkuat di 160 harus break ya kalau dia mau uptrend. Ya, kalau dia mau uptrend dia harus break. Lanjut ke WAPO. WAPO tadi saya suruh info masuk ya. Tadi pas dekat-dekat closing. Nggak tahu teman-teman ada dapat atau enggak. Saya suruh ambil di 216. 216 nggak tahu teman-teman ada ambil atau tidak. Ya, semoga dapat. Tapi kemungkinan ini sudah saya bahas kemarin di video-video kemarin. Kemarin teman-teman bisa cek lah. Ya, saya bilang ini belum update tapi kemungkinan besar bisa naik. Masih bisa lanjut? Masih bisa. Kemungkinan masih bisa, tapi ini gorengan ya, gorengan panas saya bantingannya sadis ya. Bantingannya sadis. Ini coba lihat dari 290 turun sampai ini berapa puluh persen ya. Intinya teman-teman harus buang kalau dia gagal. Ya, 220 sampai 210 itu support. Kalau masih bertahan bisa naik ke 240 sampai ke resist terkuat di 272. Kalau bisa beli 272 lanjut naik bisa kembali uptrend ya. Kita lihat saja untuk Wapo-nya. Ya, ini saham-saham edan. Naik bisa tinggi, turun bisa dalam. Ya, kita lihat saja besok. Lanjut. Wapo sini. Ntar saya ubah dulu. Di sini. Ntar sini. Sini masih dalam posisi yang tidak terlalu buruk sebenarnya. Masih oke, masih uptrend. Support 1450, 1400, resisten ada di 1500 sampai 1580 lah ya. Mentok-mentok 1600 lah itu resisten kuat ya. Kalau bisa break 1600 ya lebih oke. Masih dalam persimpangan atas masih oke lah untuk sini, tidak terlalu buruk. Lanjut ke Dewi. Dewi juga masih tidak terlalu buruk ya, masih uptrend kok. Ya, selama 220-nya kuat ya masih oke. 220, 226 support, resisten ada di 2, bentar saya lihat dulu. 232. 232 sampai 236. Ya, kalau bisa break 236 kembali akan naik untuk Dewi, tapi kalau nggak bisa break cenderung akan turun ke 220-nya. Ya, kita lihat saja untuk Dewi tapi masih dalam posisi yang uptrend. Lanjut ke Cars. Cars juga masih uptrend ya, kalau saya lihat masih masih belum downtrend lah, masih di persimpangan atas lah intinya. Selama dijaga 76 78. Kalau bisa, kalau sudah break di bawah 76 itu agak-agak bisa downtrend ya. Tapi kalau masih dijaga ya resisten 82 86 harus di break. Kalau mau lanjut naik break 86 dia akan lanjut, tapi kalau nggak bisa break 86 saran saya teman-teman lepas saja ya, takutnya dibawa turun. Lanjut ke udah Cars, lanjut ke Arto. Arto belum uptrend tapi cenderung bisa uji resist ya. Kalau saya lihat uji resist ke 3.300 ya. Enggak ada gap 3.300 sampai 3.400 lah ya. Support sekarang di 3.180 3.100. Ya, posisinya mencoba menuju ke atas tapi belum uptrend, masih jauh dalam kata uptrend ya, belum uptrend. Lanjut ke era.
ERA masih uptrend kok, masih oke ya. Masih jaga di atas 420 sampai 410 itu support uptrend. Resisten ada di 428 sampai 432. Kalau dia mau lanjut naik dia harus break 432, bisa naik lumayan, tapi kalau nggak bisa break ya cenderung akan sideways dulu di atas ya. Di area support-supportnya ya. Lanjut ke ERA sudah, ASI. Mantap, ASI uptrend ya. ASI uptrend, apalagi kau bisa break kita lihat dulu. Resisten kuat di 5150. Kau bisa break lanjut naik, tapi kalau nggak bisa break mungkin ada koreksinya di 5780-an sampai 5680 ya. Masih up, ini sudah mulai uptrend, sudah oke ASI. Tinggal dia break resistennya aja di 5950-nya. Ya, kalau bisa break lanjut naik tuh. Lanjut ke NZIA. NZIA jelek ya, masih di bawah nih, lagi di persimpangan bawah, cenderung lagi downtrend. 220 kalau jebol itu bisa melanjutkan downtrend, tapi kalau masih bertahan di atas 220 apalagi masih bertahan di atas 230 mungkin dia akan mantul dulu terbatas di 250 sampai 260-an ya. Belum uptrend, belum oke untuk NZIA belum oke. Lanjut ke EMTK. MTK masih di persimpangan ya, belum uptrend belum downtrend. Ya, support di 980 ya, support 980 sampai 1000, resisten ada di saya lihat dulu 1030 sampai 1050. Ya, kalau dia mau uptrend dia harus break di atas 1050, itu cukup oke untuk MTK, tapi kalau nggak bisa break dia akan sideways dulu dan dia tidak boleh jebol lebih dari 970. Kalau jebol dia bisa downtrend ya. Ini lagi di persimpangan-persimpangan ya untuk MTK-nya. Lanjut ke Archie. Terakhir ya, Archie. Archie not belum jelek kok, masih uptrend kok ini Archie-nya. Ya, memang saham-saham edan nih. Saham-saham yang gerakannya memang begitu ya, naik naik turunnya cepat, tapi masih uptrend. Kalau saya lihat ya memang supportnya jauh loh ya. Support uptrendnya jauh di 37. Untuk sekarang 370 ya. Untuk sekarang 370 sampai 360. Resisten ada di 380 sampai kalau saya lihat ada resisten kuat di 400 ya untuk Archie-nya. Belum downtrend dan masih uptrend kok untuk Archie-nya ya, karena ada supportnya memang agak jauh ya. Oke, mungkin sekian dulu video kan ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga kita selalu diberkati, apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, salam cuan.